Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi di pelajaran simulasi digital untuk materi komunikasi daring di bagian yang kedua. Komunikasi daring yang kali ini itu kita akan membahas sedikit tentang email. Sebenarnya sudah banyak yang kemarin kita pelajari, komunikasi daring. Nah, ini hanya sekedar review materi. Yang kemarin kita sudah belajar tentang search engine, bagaimana kalian bisa browsing di dunia maya. Kemudian kemarin kita juga belajar mengenai komunikasi sinkron. Komunikasi itu ada dua, ada sinkron dan asinkron. Kemudian komunikasi juga ada verbal dan non-verbal, nah itu seperti itu. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai aplikasi pendukung komunikasi sinkron, di mana di sana ada WhatsApp, ada Telegram, ada BBM, ada Instagram, ada Facebook, ada email dan lain sebagainya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai kelebihan dan kekurangan komunikasi daring, di mana kelebihannya ya kita dimanapun, kapanpun kita tetap bisa berkomunikasi, tidak terbatas dengan jarak, kemudian bisa lebih cepat, hemat biaya, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan komunikasi daring. Sedangkan kekurangannya ya kemarin kita sudah membahas tidak bisa mewakili emosi, kemudian dengan adanya komunikasi yang model daring seperti ini, interaksi sosialnya kita kurang. Nah, hal-hal yang seperti ini tinggal bagaimana pengguna itu bisa menyikapinya. Jadi kalau kita ngikutnya teknologi yang ada atau yang berjalan, ya kita nanti jadinya kayak robot gitu. Tapi kalau kita mensikapinya itu komunikasi atau istilahnya teknologi yang harus menyesuaikan kita, atau istilahnya apa yang kita butuhkan teknologi itu dibuat untuk bisa menyesuaikan kita, ya kita akan merasa seimbang dengan kemajuan teknologi yang ada. Tapi kalau misalnya kita harus ngikutin teknologi, apa-apa termasuk sikap kita harus ngikutin teknologi, ya nantinya kita kurang balance gitu, kurang seimbang seperti itu. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai email, di mana email ini sebenarnya memiliki peran yang sangat-sangat penting di kemajuan teknologi ini. Dan email ini di kalangan siswa-siswa yang sekarang itu masih menganggap email itu belum begitu manfaat gitu. Kok bisa dibilang belum begitu manfaat? Iya. Contoh kecil ini contoh kecil tapi lumayan fatal. Ditanyain email, punya Pak, tapi lupa namanya. Pernah membuat email? Pernah. Ingat akunnya, ingat passwordnya, lupa. Nah, seperti itu. Itu hal sepele, tetapi menurut saya jadinya fatal. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita itu bisa dengan
cerdas mengelola email, ya kita harus mulai dari sekarang ini. Email ini memiliki peran yang sangat penting. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa untuk mengaktifkan mengaktifkan handphone, memaksimalkan fungsinya, memberikan keamanan ke laptop atau hal-hal yang sebagainya. Nah, seperti itu. Ini peran email. Nah, jadi kalau Anda masih mengesampingkan email, wah ini menurut saya Anda berarti kurang cermat dalam menyikapi kemajuan teknologi ini. Ya. Oke. Email ini ada banyak. Email itu ada Gmail, ada Yahoo Mail, ada Hotmail, ada iCloud, dan banyak. Nanti kalau kalian coba browsing, pasti banyak menemukan kalau mau buat email tuh pakai apa saja tuh itu banyak. Yang paling ngetren Gmail. Kenapa paling ngetren? Ya, Indonesia kebanyakan di tempat kita itu di lingkungan sekitar kita itu penggunanya masih kebanyakan Android. Jadi mereka kenalnya Gmail. Tapi ini juga mungkin masih sedikit juga tahunya ngertinya handphone gitu. Padahal untuk bisa memaksimalkan handphone Android itu, nah ini butuh Gmail gitu. Nah ini kadang ada yang sedikit salah itu beli handphone belum punya email. Emailnya dibuatkan sama yang jualan handphone. Wah ini ya contoh lucu tapi ya mungkin yang itu realnya yang terjadi seperti itu. Gmail ini paling banyak orang yang pakai. Dia memiliki kelebihan ruangannya itu punya ruangan istilahnya punya storage untuk penyimpanan email yang masuk ke kita itu bisa tak terbatas. Kok bisa? Iya, bagi kalangan yang bagi di kalangan lembaga edukasi, lembaga pendidikan itu Gmail itu kan punyanya Google ya. Dia memberikan storage atau memberikan fitur storage yang unlimited. Kok bisa? Iya, unlimited, free, gratis. Ini tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan maksimal. Kelebihan yang lainnya mempunyai banyak fitur, contohnya email pop, kemudian IMAP, yang dapat dipakai untuk menggunakan email client. Email client itu seperti ini contohnya. Contoh ini email client itu jogjabelajar.org. Itu email client. Misalnya nih Stabit Handoyo 20407382@jogjabelajar.org. Nah, itu adalah contoh dari email client. Seperti pada Outlook itu bisa kayak Microsoft itu. Kemudian ada selain email Gmail ada Yahoo Mail ya. Ini kalau Anda generasi yang sekarang anak-anak yang kelas 10 mungkin kurang begitu mengenal Yahoo Mail. Karena sekali mengenal tahunnya Android gitu. Yahoo Mail itu dulu sebelum ada Gmail, Yahoo Mail ini yang menguasai. Orang-orang ketika ditanya punya email pasti punyanya Yahoo Mail. Gak punya Gmail. Nah, dia fasilitas yang mengangkat Yahoo itu ini fitur chattingnya. Jadi dulu ada namanya Yahoo Messenger. YM itu Yahoo Messenger. Yahoo Messenger ini layaknya ya mungkin layaknya WhatsApp yang sekarang lah. Cuman bedanya karena dulu belum ada Android, jadi ketika mau chattingan seperti itu harus pakai laptop, harus pakai PC atau komputer, dan mereka harus ke warnet. Dan dulu itu orang ke warnet, rame ke warnet deh ya,
sebelum banyak game yang sekarang, orang itu chattingan. Jadi tahun-tahun sekitar 2000 ya 2000 sampai 2010 2000 ya sekitar itulah, dari 2000 sampai 2010 mungkin, itu masih terbiasa dengan YM atau Yahoo Messenger. Mereka ke warnet itu sampai tengah malam atau sampai berlama-lama berjam-jam itu hanya chattingan. Nah, seperti itu. Dia juga menyediakan di Yahoo itu juga menyediakan ruangan penyimpanannya tak terbatas. Tapi setelah perkembangan itu kalau nggak salah Yahoo itu hanya menyediakan 5 GB kalau nggak salah. 5 GB. Kalau Gmail ini yang awal yang pengguna yang umum kayak misalnya email dicek aja di email di handphone kalian nanti. Di email itu kalau yang punyanya email biasa itu biasanya 15 GB. Tapi kalau yang education, yang G Suite itu biasanya unlimited. Kalau yang Yahoo Mail ini biasanya juga sama, dia Dropbox itu dia 5 GB. Email-email yang lain apa? Ada Hotmail, itu punyanya Microsoft. Kemudian punyanya Mac, itu namanya adalah iCloud. Dan masih banyak lainnya. Nanti kalian bisa mempelajari sendiri email yang beredar di lapangan atau yang bisa Anda gunakan. Kebanyakan kalau Anda menggunakan email, kalau Anda akan membuat email itu, dicek dulu fiturnya apa saja baru kalian membuat gitu. Jangan sampai Anda membuat email tapi fasilitasnya atau fiturnya hanya sedikit, itu percuma gitu. Cari yang fiturnya melimpah dan gratis tentunya. Oke, berikutnya macam-macamnya sudah. Oke, ini cara membuat email di Google. Ini materi praktek. Yang pertama ya kalian harus, nah ini sebenarnya kalau kita ngomongin langkah-langkah itu sekarang sudah apa ya, tahapannya itu sudah gampang lah. Wong menunya itu, tampilannya itu sudah ada petunjuknya dan sudah jelas gitu. Masukkan alamat www.gmail.com di web. Kemudian pilih create an account. Sebuah kotak akan terbuka. Nah, ketika Anda memilih ini create an account ini di bawah ya. Biasanya tulisannya kecil. Jadi dia tidak tombol tapi biasanya tulisan gitu. Kemudian isi data. Nah, setelah isi data, datanya harus lengkap. Ini nggak bisa asal-asalan. Jika ternyata terdapat tulisan the user is taken try another, berarti email itu sudah dipakai. Email itu sudah dipakai. Dan kalian harus menggunakan email yang lain. Pak, lah itu namanya itu sudah sesuai dengan nama saya. Nah, itu mungkin namanya karena namanya itu banyak kembaran ya, misalnya seperti itu. Misalnya nama Handoyo itu kan banyak kembaran misalnya. Nah, itu bisa ditambah angka. Anda bisa menambah angka. Nah, angkanya itu mungkin angka favorit atau mungkin tanggal lahir, nah seperti itulah. Itu biar mudah diingat tentunya. Nah, kemudian setelah mengisi semua kolom dengan benar, pilih agree. Nanti akan muncul kotak centang itu yang harus dicentang, baru nanti berhasil. Nah, poin penting ketika kalian membuat email di Google ataupun di tempat yang lain, usahakan email itu ketika orang melihat, membaca email Anda, alamat email Anda, itu oh ya benar, ini punyanya orang itu. Atau sudah menunjukkan identitas. Nah, gimana Pak caranya Pak? Ya, contohnya Pak Sabit di dalam menggunakan email ini, di dalam membuat email, Pak Sabit menggunakan nama lengkap saya, Sabit Handoyo, misalnya seperti itu. Anda juga bisa, biasanya kalau nama lengkap, asal namanya nggak pendek banget, itu biasanya unik. Kalau nggak yuk, Anda bolak-balik,
atau mungkin ada kombinasi dengan angka itu tadi. Tapi jangan terus, nah ini yang salah itu kebanyakan, yang salah nih ya, ketika membuat email tuh pengennya emailnya pendek, nama panggilan, padahal nama panggilannya oke banget ya, seperti namanya Agus @gmail.com, ini nggak mungkin bisa. Agus itu pasti sudah dipakai banyak orang. Andi, nah misalnya seperti itu. Nah itu nama-nama yang banyak beredar di pasaran, sehingga kalian harus mencari nama yang unik. Nah misalnya seperti itu. Andi Bagus Pratama, nah, itu mungkin dia akan unik. Andi Bagus Pratama, sekali membuat nggak ada kembarannya, nah, seperti itu. Nah ini itu poin pentingnya. Jadi ketika membuat email, diusahakan email itu alamatnya menunjukkan identitas. Kemudian ketika kalian membuat password, nah password untuk email Anda, itu usahakan passwordnya mudah diingat. Ini ada trik ini ada trik nih. Ketika kalian membuat email, usahakan semuanya sama. Nah, misalnya seperti ini passwordnya. Password untuk email, password untuk Facebook, password untuk Instagram, password untuk ATM, misalnya seperti itu, dibuat sama. Itu contoh. Jadi ingatannya ketika password ya udah digitnya itu, angkanya itu, nah gitu, hurufnya itu, passwordnya itu, nah, misalnya seperti itu. Jadi mudah diingat, walaupun nanti alamat emailnya itu bermacam-macam gitu. Tapi itu salah satu trik bagaimana email dan password itu selalu gampang untuk diingat, seperti itu. Jadi poinnya di sini bukan yang penting punya email, bukan, tetapi Anda harus punya email, Anda ingat, passwordnya ingat, sering diakses, nah, seperti itu. Percuma kalau punya email nggak pernah diakses, percuma punya email tapi lupa passwordnya, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini cara membuat email menggunakan HP. Wah, ini banyak banget ini, dari menu setting, kemudian hampir sama, tapi bedanya ini ada menu tambahan, yaitu setting atau pengaturan HP. Nah ini yang mungkin menu yang dipakai awalnya itu yang berbeda, tapi kalau di dalamnya nanti insya Allah sama fitur menu-menunya, langkah-langkahnya antara menggunakan komputer dengan menggunakan HP. Jadi yang membedakan itu dari sini. Kalau di handphone itu masuk menunya setting, kemudian pilih menu account gitu. Oke ya. Yalah. Oke, berikutnya. Nah, etika menuliskan email. Ini penting ini, etika menuliskan email. Mohon maaf ini saya tulis panjang, tidak saya pendek-pendekkan karena ini hanya untuk materi. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ketika kalian komunikasi dengan menggunakan email, ya usahakan kalian komunikasinya ya layaknya ketemu. Ketika kalian ketemu dengan atasan atau mungkin Pak Guru atau orang yang dihormati, maka bahasa kalian pasti akan sopan. Ya sama, dibuat seperti itu. Jadi ketika kalian menggunakan menulis email dan ngobrol langsung, itu usahakan sama. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Bedakan pemilihan kata. Ini perlu diperhatikan. Apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita tulis sekarang ini, itu akan meninggalkan jejak. Dan jejak digitalnya ini gampang banget dilacak. Sehingga harapan Pak Sabit ya, ketika kalian bermain-main di sosial media, itu
ya sopan lah. Itu yang pertama. Yang berikutnya tidak menuliskan seluruh kalimat dengan huruf kapital. Nah ini. Jadi kesannya ketika kalian nulis menggunakan huruf kapital semua, itu seolah-olah marah. Kesan yang timbul. Pak, saya itu kan nggak marah. Ya itu pengecualian. Tapi usahakan hurufnya itu tidak huruf kapital. Tidak menggunakan jenis huruf yang beragam. Ini biasanya anak-anak alay. Ini masih memiliki kebiasaan ketika nulis pengennya hurufnya aneh-aneh. Karena jarang banget nulis, Pak. Misalnya ketemu dengan komputer jarang banget nulis sehingga tulisannya dibuat yang aneh-aneh. Nah, seperti itu. Perhatikan penerima atau CC, copy carbon. Jadi ketika Anda mengirimkan sebuah email, itu kan ada alamat yang dituju. Ada yang mau diterima atau ada juga yang mau dilampirkan. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan. Ketika kalian mau ngirim email ke atasan, ya alangkah baiknya ditujukan ke satu orang. Kecuali kalau memang dalam satu tim misalnya seperti itu akan agak sedikit berbeda dalam satu tim. Hal-hal yang bukan privasi ya tentunya bisa-bisa saja dikirimkan tanpa BCC atau langsung dikirimkan BCC gitu, ada CC-nya. Cuman menurut saya kalau akan lebih sopan ya, lebih seperti itu. Akan lebih sopan ketika kalian mengirimkan email itu ke satu orang. Pak, Lana orangnya 10, ya itu berarti harus dikirimkan ke 10, itu lebih baik gitu. Apakah mempengaruhi filenya nanti, Pak? Enggak, tidak berpengaruh. Hanya etika saja. Etika. Kemudian segera menanggapi pesan yang diterima. Nah ini kalau dulu susah. Kita sudah ngirim email tidak terbaca atau tidak terjawab. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang sekarang insya Allah enggak lah. Sudah ada handphone, sekali kirim email pasti langsung muncul. Nah ini karena langsung muncul, etika yang baik itu ya langsung ditanggapi. Ya dalam waktu dekat lah. Kita ngerti bahwasanya email itu tidak bisa langsung dibalas. Ya sebenarnya bisa langsung dibalas, tapi biasanya slow respon. Tapi prinsipnya hal yang seperti itu alangkah lebih baiknya kalau misalnya langsung ditanggapi. Itu ya, itu bagaimana etika ketika kita menggunakan email. Nah, sebenarnya tidak hanya kita menulis sebenarnya, tapi hal-hal lain yang mungkin sekarang itu tidak fokusnya di email, termasuk di kolom komentar, termasuk memberikan emoticon. Nah, hal-hal yang seperti ini juga perlu nih perlu sopan santun atau perlu etika. Ngomong ya tidak, misalnya memberikan komentar ya tidak menimbulkan menyinggung perasaan orang lain ya, sama seperti kemarin waktu kita belajar tentang kewargaan digital. Nah, dimana kita tidak memposting hal-hal yang memicu sara, tidak menyebarkan berita-berita yang hoax, ya seperti itulah. Ini etika dalam berkomunikasi, dimana kalau di sini etika menulis email. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, oke. Di pertemuan ini itu komunikasi daring itu identik dengan yang namanya email. Di email ini, karena email yang banyak
beredar itu Gmail, yaitu yang ada di Google, maka Pak Stapit akan sedikit mengupas materi ini. Sebenarnya hanya memberitahu saja, hanya nge-share Google, fitur Google. Jadi di sana itu ada Gmail. Fiturnya sebenarnya banyak, tidak hanya ini. Fiturnya sebenarnya banyak, tidak hanya ini. Tapi ini yang mungkin sering digunakan. Pak, saya nggak pernah menggunakan. Ya mungkin kalau kalian jarang menggunakan, tapi ini sebenarnya bisa diakses di handphone kalian, dan ini sebenarnya sangat-sangat membantu. Tinggal kalian memaksimalkan handphone kalian untuk bisa lebih maksimal lagi menggunakan fitur-fitur yang ada dari Google. Yang pertama dari Gmail. Nah, Gmail ini seperti layaknya email yang biasa itu, hanya saja usahakan email yang kalian punya itu bisa masuk di satu handphone gitu. Jadi kalian itu ya punya akun email banyak, tapi sebisa mungkin dimaksimalkan, diaktifkan dalam satu handphone, sehingga semua pemberitahuan yang masuk itu bisa Anda baca. Yang berikutnya adalah kalender. Google Calendar ini sebenarnya kayak alarm, seperti alarm. Jadi Anda bisa menjadwalkan atau mungkin bisa membuat catatan ketika mau pertemuan, ketika mau ada janjian, ketika harus menyelesaikan tugas. Nah, itu Anda bisa menggunakan fitur kalender. Kemudian yang berikutnya ada Google Office. Nah, ini Google Office ini saya ngomongnya Google Office, sebenarnya nggak ada ini istilahnya Google Office. Di sana tuh adanya Google Doc, Google Sheet, Google Slide, kemudian Google Form, nah seperti itu. Nah, Google ini yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor. Google Doc itu untuk nulis surat, Google Sheet itu layaknya Microsoft Excel, Google Slide itu untuk presentasi, Google Form itu dipakai untuk survei, ya seperti itu. Ini juga sangat-sangat membantu. Nah, bagaimana fitur-fitur ini bisa lebih maksimal? Nah, ini kalian harus terbiasa dengan update. Harus terbiasa dengan update. Update-nya apa? Nih, update Google Drive. Karena keseluruhan aplikasi ini itu akan terasa maksimal ketika drive-nya juga update, Gmail-nya juga update. Google Drive ini adalah media penyimpanan yang sering diistilahkan namanya adalah cloud computing atau cloud storage, di mana penyimpanannya itu di awan, nggak kelihatan. Tapi kalian bisa nyimpen, bisa mengakses di mana saja, kapan saja selama ada internet. Nah, bagi kalian yang menggunakan email G Suite, email Jogja Belajar, itu tak terbatas kapasitasnya. 15 GB Pak lebih. 32 GB Pak lebih. 64 GB Pak lebih. Jadi silakan Anda maksimalkan fitur Google Drive yang ada di sekolah kalian. Anda tambahkan di handphone kalian sehingga kalian bisa lebih maksimal memanfaatkan handphone dan membackup data-data kalian. Nah, ini backup data. Google itu punya fitur untuk membackup data. Ketika handphone kalian itu sudah penuh, silakan di backup. Kemudian memori yang ada di handphone dihapus. Android itu ketika pemberitahuan di beberapa waktu atau mungkin secara berkala, dia butuh untuk
backup data. Misalnya WhatsApp itu butuh backup data. Mulai dari foto, chattingan itu bisa di backup. Misalnya Google Foto itu bisa membackup foto-foto yang ada di handphone. Secara otomatis dia akan terupload ke Google Foto jika kalian sinkronkan, jika kalian hubungkan. Oke. Kemudian berikutnya ada Hangout. Hangout ini adalah salah satu fitur untuk komunikasi, untuk chattingan, untuk telepon layaknya WhatsApp. Bedanya kalau kalian WhatsAppan itu orang yang make banyak, familiar. Tapi kalau Hangout belum banyak yang make, sedikit yang make. Tapi fiturnya luas ini, Hangout ini. Bisa dipakai untuk meeting bersama, bisa dipakai disinkronkan dengan Google Calendar, bisa dihubungkan dengan Google Drive. Nah, seperti itu. Ini menariknya fitur yang ada di Google Hangout. Dan Hangout ini bisa untuk teleponan conference, bisa untuk chattingan biasa seperti itu. Layaknya WhatsApp itu bisa, kirim file yang gitu bisa, semuanya bisa. Nah, tinggal kita memaksimalkan sampai kapan, gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari, tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.